Si misterius. Tiket nonton bioskop Prislove langsung habis saat dikeluarkan. Jam pertama tayang pemain film Prislove ikut menonton film mereka di bioskop di jajaran paling belakang. Kini Farel tidak berpakaian formal melainkan berpakaian kasual hingga penampilannya terlihat lebih menawan. Farel tak pernah melepaskan kekasihnya walau Sila sibuk bercerita dengan rekan selebritinya. Itu Leo, itu Diandra. Wah, kita beruntung. Aku tidak menyesal menunggu tiketnya keluar dari jam 3 pagi tadi. Ya ampun, Tuan Leo sangat tampan dilihat secara langsung, bahkan di TV-nya juga sangat tampan. Diandra sangat beruntung. Aha, ayo kita masuk. Aku semakin tidak sabar. Cepat beli popcornnya. Di dalam bioskop beberapa orang memotret Sila dan Farel, bahkan ada yang meminta foto bersama sebelum lampu bioskop dimatikan. Penayangan pertama selesai. Penayangan kedua sekitar jam 12, dan untuk seterusnya akan terus berlanjut selama beberapa hari kemudian. Sudah lebih 2 minggu penayangan, namun film itu masih merajai segala film bioskop yang ada. Hari ini adalah pertemuan fans dengan para pemeran Prislove. Farel tidak memberikan tanda tangan karena ia bukan aktor, tapi hanya duduk di samping Sila merangkul pinggang gadisnya itu, tanpa peduli Sila sudah malu akan perilaku Farel. Fans memotret kedua pasangan itu. Ada-ada saja tingkah Farel seperti mencium pelipis Sila, pipi, menatap mengecup, meradu kening dengan pelipis Sila hingga para fans semakin menggilai pemeran Diandra dan Leo dalam film itu. Malam harinya Sila akan mendatangi acara award. Farel juga akan datang sebagai CEO Fox Group, pemilik Fox Entertainment. Malam ini adalah bukti Ijal telah diakui sebagai sutradara sekaligus penulis naskah terbaik tahun ini karena masuk nominasi sejajar dengan para sutradara lulusan terbaik luar negeri. Sila sibuk memainkan ponselnya di dalam mobil. Sila pegangan, teriak Pipi. Sila pun dengan cepat berpegangan tapi tangannya masih memegang ponselnya. Ia melihat ke arah depan, ada lampu mobil putih tengah menyorotnya hingga Sila menundukkan kedua alisnya. Cit, siapa itu kak? Apa Om Rapan? Tanya Sila meletakkan ponselnya hendak keluar namun dicegah oleh Pipi. Tunggu sebentar, aku merasa bukan tuan muda, jawab Pipi. Sila beralih ke Pipi lalu menatap mobil itu dengan serius. Iya kak, itu bukan mobil Om Rapan. Mana mungkin Om Rapan menghadangku di sini? Gerutu Sila baru tersadar. Siapa orang itu kak? Kenapa aku merinding? Mobil warna platnya sama dengan milik Om Rapan, bisik Sila. Pipi menautkan kedua alisnya. Iya astaga, aku baru sadar platnya sama Sil. Coba mundur kak, pinta Sila. Pipi pun mundur lalu memutar jalan dan masuk ke jalan besar, namun mobil di belakang masih mengikuti mobil Sila dan anehnya lagi terlihat begitu ketara. Sila menghubungi Farel dan diangkat oleh Farel. Kamu di mana sayang? Tanya Farel. Om di mana? Tanya Sila balik. Aku ada di depan gedung acara awards. Aku tadi ingin mendatangimu tapi papamu bilang kamu udah berangkat sayang. Kalau kamu udah berangkat seharusnya kamu udah sampai. Ada mobil asing yang tiba-tiba menghadang jalan kami om. Anehnya mobilnya seperti mobil om juga, platnya sama. Di mana kamu sayang? Tanya Farel dengan nada serius. Sila menatap ke belakang. Kak, om akan datang, mobil itu memang bukan milik Om Rapan. Tapi siapa yang bisa membeli mobil semahal itu? Sila jangan takut, mobil itu tidak akan bisa menghadang kita karena kita di jalan besar, jawab Pipi. Farel melihat mobil Sila yang tak jauh dari pandangannya. Farel menginjak gasnya dan membalik setir hingga mobilnya berputar di jalan lalu tiba di hadapan mobil itu dengan posisi melintang. Sila meminta Pipi untuk menghentikan mobilnya. Beberapa mobil yang lalu lalang dengan cepat berhenti tanpa berani mendekat. Farel membuka atap mobilnya, tatapannya begitu dingin dan tajam pada pengendara mobil duplikatnya itu. Aku keluar. Sila mengangkat gaunnya hendak keluar. Tunggu Sila, kita sama-sama, ajak Pipi. Sila mengangguk. Farel mengeluarkan pistol dari dalam mobilnya yang tanpa takut menembaki ban mobil itu berkali-kali. Dor, dor, dor.
Bunyi tembakan membuat beberapa orang memekik di dalam mobil masing-masing tanpa ada yang berani keluar. Jalanan menjadi macet satu jalur karena ketiga mobil yang menghalangi jalan serta mobil lain yang tak ada berani bergerak. Berani sekali kau menggunakan mobil sepertiku mengikuti kekasihku. Kau pikir aku tidak tahu mobilmu hanya duplikat? Decak Farel yang melihat ban mobil asing itu meletus. Farel keluar dari mobilnya sementara mobil duplikat Farel tidak bisa berjalan. Brak! Pintu dibuka lalu ditutup keras. Farel menembak ke atas sebuah peringatan jika orang berpakaian hitam dengan wajah ditutup itu berani kabur. Kau pikir aku tidak berani menembakmu? Gumam Farel menembak ke kaki orang itu. Dapat kau? Farel hendak berlari ke arah pelaku namun panggilan Sila membuatnya menoleh. Sayang, Farel berbalik arah ke Sila sambil sesekali melihat tubuh pria itu untuk mengenalinya. Om, aku dengar suara tembakan. Apa Om tidak apa-apa? Tanya Sila memegang lengan Farel. Farel mengangguk mengelus pipi Sila. Maafkan aku sayang, aku harus mengejarnya. Farel hendak berlari mengejar pelaku misterius itu tapi Sila menahan lengannya. Om, jangan dikejar, aku takut dia melakukan sesuatu di lorong gelap itu nanti, pinta Sila. Farel melihat ke arah pria misterius yang melarikan diri tadi. Lebih baik kita ke gedung aja Om, acara akan dimulai. Ajak Sila berjalan tenang namun dirinya lupa sedang memakai gaun hingga Sila hampir tersungkur. Farel menarik pinggang kecil Sila dan masuk ke dalam pelukannya. Farel dan Sila bertatap-tatapan. Farel mengecup puncak hidung Sila, kamu tidak apa-apa sayang. Sila tersenyum dan mencium balik pipi Farel. Pipi memutar bola matanya dengan jengah. Tuan, Nona, mari kita berangkat. Jalanan macet karena kalian berdua, ujar Pipi menunduk ala prajurit kerajaan. Sila berdaham lalu meminta maaf pada mobil-mobil yang lain. Farel merapikan gaun Sila lalu menuntun Sila naik ke mobilnya. Farel melirik sekelas mobil duplikatnya lalu melajukan kendaraannya. Siapa itu? Kenapa dia bisa membuat mobil yang sama denganku? Jika bukan karena aku perbaiki lebih bagus lagi mungkin mobil kami sama persis, batin Farel. Baik kaca, ban dan segala mobil Farel dirubah menjadi anti peluru. Berbeda dengan mobil duplikatnya terlihat sama tapi kaca dan bannya bukan anti peluru. Om, panggil Sila. Iya sayang, aku akan mengurusnya ya. Aku hanya minta kamu berhati-hati. Farel berusaha setenang mungkin supaya marininya tidak takut. Di acara award Sila dan Farel berjalan bergandengan tangan. Sebelah tangan Farel masuk ke kantong celananya. Farel hanya tersenyum tipis menyapa Sila yang sangat menyukainya bersama Sila. Tentu, ia sangat senang.